Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Linggar. Saya di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Stoktavia dengan NRP 503324109. Saya di sini sebagai Project Manager yang membuat perencanaan proyek pendirian pabrik olahan hasil laut di kawasan Pantai Palang yang berada di Desa Kezik Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nah, untuk alasan sendiri, kenapa saya memilih untuk membangun sebuah proyek pendirian pabrik olahan di kawasan Gesikarjo di Palang ini. Jadi awalnya itu tergerak karena saya sendiri itu berasal dari Tuban, yang dimana jika saya melihat di kawasan Tuban sendiri, terutama di kawasan Palang itu memiliki produksi ikan atau pengambilan ikan dari laut itu yang menurut saya cukup besar. Dan ketika saya cari di data-data di BPS dan sumber-sumber lain itu menunjukkan bahwasannya setiap harinya di Kabupaten Tuban itu menghasilkan tangkapan ikan atau tangkapan hasil laut itu ada di angka 73.000 ton per tahunnya. Nah, menurut saya itu adalah uh, produksi yang besar, yang dimana jika produksi itu tuh tidak dimaksimalkan, itu menurut saya sangat kurang. Jadi, dengan ini saya menginisiasi untuk membuat proyek pembangunan pendirian pabrik olahan ikan di kawasan Pantai Palang, Kabupaten Tuban. Nah, proyek ini sendiri itu juga berbasis blue economy dengan pengolahan modern dan cold storage yang sangat baik. Nah, nantinya pabrik ini itu akan dibangun di Desa Gesikarjo dengan luas lahannya itu ada di 3.000 meter persegi dengan produksi pabriknya itu nanti akan 10 ton per hari targetnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari proyek ini sendiri itu untuk meningkatkan nilai tambah dengan meningkatkan nilai hasil tambah perikanan melalui pengolahan produk bernilai ekonomi tinggi. Kemudian untuk memperluas atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Palang, teman. Nah, selanjutnya ada di standar. Jadi untuk pabrik ini itu sudah menerapkan standar keamanan pangan HACCP dan GMP dalam proses produksinya. Kemudian dari peluang pasar, kami melihat adanya uh, akses pasar terhadap produk olahan ini itu terhadap produk olahan seafood ini itu pada tingkat lokal, baik pada tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Kemudian mendukung industri pengolahan hasil blue economy yang berkelanjutan. Dan untuk infrastrukturnya sendiri, kami itu membangun pabrik modern berkapasitas 10 ton per hari lengkap dengan cold storage dan IPA. Nah, selanjutnya ada di ruang lingkupnya. Jadi untuk skop dari proyek ini sendiri itu yang pertama adalah persiapan dan pembebasan lahan 3.000 meter persegi di Desa Kersikarjo, kemudian pembangunan gedung produksi, gudang cold storage, kantor, lab, dan lab quality control. Kemudian pengadaan instalasi mesin pengolahan, pengemasan cold chain. Dan ada instalasi utilitas listrik, air, drainase, dan IPA. Kemudian ada pengurusan perizinan, IMB, izin lingkungan, dan izin usaha. Kemudian ada uji coba, operasional atau trial run, dan serah terima fasilitas. Kemudian ada untuk output utamanya sendiri, pabrik pengolahan hasil laut ini itu siap beroperasi dengan kapasitas produksi 10 ton per hari untuk dan memenuhi standar HACCP dan GMP. Nah, apa sih yang tidak termasuk dalam skop dan atau ruang lingkupnya sendiri? Itu ada operasional harian pabrik pasca serah terima, kemudian ada rundown produk baru dan kegiatan pemasaran, ada infrastruktur luar batas lahan proyek, ada pelatihan tenaga kerja rutin, dan pembangunan perumahan karyawan. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasinya sendiri, di sini ada pemprakarsa atau pemilik proyek yang menjadi pemilik utama atau pengendalian keputusan utama di sini. Kemudian ada project manager sebagai atasan dari manajer teknik dan engineering, manajer pengadaan dan logistik, dan manajer konstruksi dan lapangan, kemudian manajer administrasi dan keuangan. Jadi di sini uh, sebagai penyambung antara memprakarsa dengan pekerja-pekerja di bawahnya, seperti manajer-manajer di bawahnya. Kemudian ada seluruh tenaga proyek di bawahnya juga. Dibagi menjadi 4, ada di teknik, pengadaan logistik, konstruksi dan lapangan, dan keuangan. Selanjutnya, eh, ada WBS-nya sendiri. Nah, di sini itu kami ada WBS-nya itu seperti ini, dapat dilihat. Ada pengadaan, pembebasan lahan, pengerjaan, dan instalasi-instalasi terkait. Kemudian untuk analisis kelayakannya sendiri, di sini tuh dapat dilihat bahwasanya ada BAC-nya itu di angka 8,776 M, yang dimana ini tuh termasuk kontingensi untuk resiko biaya di luar eh, apa yang sudah kami perkirakan, dan kontingensinya itu di angka 7%.
Ya, untuk yang empat paling besar di sini itu yang memakan biaya paling besar itu ada mesin dan peralatan, konstruksi gedung, pembangunan gedung, tenaga kerja, dan pembangunan gudang dan cold storage. Nah, di sini juga saya sertakan untuk posisi-posisi, kemudian ada gaji bulanannya dan tarifnya. Nah, selanjutnya ada di estimasi biayanya sendiri. Jadi untuk di sini bisa dilihat untuk perhitungan NPV, IRR, payback period, dan PI-nya sendiri itu dapat dinilai positif, sangat baik, dan layak. Kemudian ada komponen finansial proyeknya dapat dilihat dari diagram tersebut. Nah, dari sini dapat dilihat bahwasanya proyek ini tuh layak dilaksanakan dengan melihat dari semua indikator yang sudah terpenuhi seperti itu. Nah, untuk Gancarnya sendiri itu sebenarnya ada di minggunya itu ada 50 minggu. Namun di sini ada keterbatasan penggunaan software jadi ada pemepetan di 22 minggu. Maaf itu karena memang pure dari softwarenya karena belum bisa lebih dari 50 minggu seperti itu. Dengan paling panjang di sini itu eh, jadwalnya itu ada di konstruksi struktur dan maaf ada di ya konstruksi struktur dan bangunan utama dengan durasinya itu ada di 12 minggu. Nah, kami menggunakan Gantt ini itu sebagai patokan agar nantinya proses pembangunan proyek ini itu dapat sesuai jadwal dan tidak melebihi jadwal. Kemudian ada network diagramnya. Di sini saya menggunakan diagram AOA dengan alur seperti gambar tersebut yang dijelaskan bahwasanya di sini itu critical path-nya itu didapat dari alur A ke C ke E ke G ke F ke H ke I ke K ke L, dan yang terakhir ada di L ke M dengan durasi 50 minggu. Nah, di sini itu floatnya tidak ada yang benar-benar poinnya 0 atau 0 minggu, jadi dengan di sini tuh dapat dilihat bahwasanya critical rate-nya itu ada di jalur tersebut dengan durasi paling bagus adalah di 50 minggu. Nah, di sini ada IFM-nya sendiri. Bisa dilihat bahwasanya untuk PV-nya itu ada di angka 2,935 M, EV-nya ada di 2,675 M, dan AC-nya ada di 3,50 M. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ada keterlambatan di mana di SF itu dihasilkan ada 260 juta, kurang 260 juta. Lihat bahwasanya ada keterlambatan di sini dalam proyeknya. Kemudian ada over budget dan ya ada penilaian-penilaian lain, ada keterlambatan, boros, behind schedule, dan proyeksi overrun. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kurva S. Kurva S-nya ini itu memproyeksikan adanya behind schedule dan over budget. Dengan estimasi akhir itu, kami menggunakan tindakan korektif, di mana supaya tidak terjadi bentrokan-bentrokan ini tuh kami mengusulkan adanya percepatan konstruksi di kegiatan F. Kemudian ada negosiasi efisiensi dan biaya kontraktor untuk menghindari over budget. Kemudian ada review seluruh pos pengeluaran. Nah, sebenarnya ada di outsourcing, di mana di sini itu yang termasuk dalam outsourcing itu ada konstruksi bangunan, pengadaan mesin, instalasi cold chain, ya. Kemudian untuk yang ditangani oleh internal sendiri itu ada manajemen proyek, pengawasan quality control, dan HSE dengan alasan-alasan yang sudah saya berikan di di tabel tersebut. Nah, juga disertakan untuk kontrak dan SLA-nya, monitoring dan vendornya itu seperti ini. Kemudian untuk penilaian lengkapnya sebenarnya sudah ada di laporan. Tetapi untuk kami di sini saya di sini di presentasi ini memperlihatkan bahasanya untuk yang mencapai atau yang mendapatkan penilaian terbaik itu di vendor PT Bangun Jaya dengan nilai 84,25 poin. Nah, selanjutnya ada di analisis risiko. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara lengkap bagaimana analisis atau resiko-resiko apa saja yang terjadi, tapi untuk resiko yang kritis itu ada dua, di R1 dan R2. Di mana untuk resikonya sendiri ada keterlambatan pembangunan konstruksi dan kenaikan harga konstruksi. Di sini nyambung dengan penjelasan sebelumnya di mana ada keterlambatan dan over budget. Nah, gimana sih cara memitigasinya? Jadi saya juga sudah melengkapi dengan cara-cara memitigasinya seperti untuk keterlambatan pembangunan konstruksi sendiri, cara mitigasinya itu dengan monitoring progress ketat. Kemudian ada crashing dengan tambahan sumber daya dan klausul denda kontraktor apabila ada keterlambatan pembangunan dalam konstruksi. Nah, kemudian untuk risiko kedua yang juga kritis itu ada kenaikan harga
material. Di mana untuk cara memitigasinya sendiri itu yang pertama ada kontrak lump sum fixed price di awal, kemudian ada contingency budget 7%. Jadi kami juga sudah jadi saya juga sudah menyiapkan adanya kontingensi budget sebesar 7% untuk ya nantinya apabila ada risiko ada apa ya, ada kayak yang di luar-luar dari uh, analisis kami sebelumnya. Jadi kami sudah ada budget untuk apa ya? Kalau di Jawa itu bisa dibilang nalangi dulu itu ya bukan nalangi ya, emang kayak dilebihkan. Ah, dana darurat. Jadi sebesar 7%. Kemudian ada review penawaran sebelum kontrak. Jadi kami ya review dulu kontraknya. Jadi sebelum penawaran itu kami review dulu untuk memastikan harga-harga dari material konstruksi. Nah, selanjutnya itu ada monitoring. Jadi monitoringnya itu yang pertama ada monitoring mingguan. Jadi di setiap divisi itu setiap divisi laporan. Jadi setiap divisi itu laporan progres mengadakan laporan progres mingguan dengan yang disampaikan itu berapa persentase selesainya, biaya aktual dan kendalanya itu apa saja yang tetap dialami kepada manajer proyek. Kemudian ada rapat evaluasi, di mana rapat ini itu adalah rapat koordinasi setiap Senin pagi untuk evaluasi progres dan penetapan tindakan korektif. Kemudian ada pengendalian biaya. Jadi di sini divisi keuangan itu realisasi pengeluaran vs anggaran baseline secara real time. Jadi pengendalian yang kita lakukan itu dengan realisasi pengeluaran selama terjadinya pembangunan ini dengan anggaran baseline yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Kemudian untuk pengendalian kualitas, tim quality control itu inspeksi berkala seluruh pekerjaan, perbaikan dan dilakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi di awal. Kemudian untuk pengendalian jadwalnya sendiri, manajer proyek itu selalu memantau Gantt chart dan identifikasi aktivitas kritis beresiko yang beresiko terlambat. Kemudian pelaporan kepada pemilik, di mana ini itu adalah laporan progres bulanan dengan uh, dengan kelengkapan status pekerjaan, realisasi biaya, risiko aktif, dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini itu tools yang digunakan itu softwarenya sendiri itu ada Microsoft Excel, Google Sheets, Trello, Microsoft Project, email dan WhatsApp sebagai media komunikasi dan Google Drive untuk penyimpanan dokumen penting selama pembangunan proyek ini. Nah, di sini sudah di tahap akhir ya, ini kesimpulan, di mana kesimpulan yang didapat itu adalah proyeknya itu dinilai layak dengan indikator-indikator NPV, IRR, Payback, dan PI-nya. Kemudian jadwalnya ada di 50 minggu dengan critical path-nya ada di A, C, E, F, H, I, K, L, M, dan budget BAC-nya sendiri itu ada di 8,776 M dengan persiapan kontingensi biaya 70% dan ada 12 resiko teridentifikasi dengan dua kritis yang sudah dimitigasi di tabel sebelumnya. Nah, untuk proyek ini sendiri, untuk rekomendasinya itu adanya percepatan tindakan korektif pada konstruksi bangunan di kegiatan F dan utilitas di kegiatan H untuk mengatasi behind schedule, dan over budget. Kemudian yang kedua ada perkuat monitoring biaya aktual pada seluruh pos dan menjaga CPI lebih dari satu di pelaporan berikutnya. Kemudian yang ketiga ada percepatan pengurusan perizinan sejak perencanaan untuk mencegah keterlambatan regulasi di critical path. Kemudian ada berdayakan tenaga lokal, masyarakat Malang untuk kesejahteraan dan penerimaan sosial proyek. Yang kelima, terapkan monitoring digital secara real time agar pengendalian proyek itu lebih transparan. Dan yang keenam, susun transition management plan dari fase konstruksi ke operasional dan siapkan strategi ekspor produk. Sekian presentasi dari saya. Dapat dilihat bahwasanya proyek pendirian pabrik olahan di kawasan Pantai Palang ini itu layak untuk dilaksanakan berdasarkan dari indikator-indikator yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.